Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usolli. Yang terhormat Bapak Ketua DKM Masjid Rawdatul Jannah, Bapak Imam dan seluruh pengurus Masjid Rawdatul Jannah yang kami hormati, Ibu Ketua Majelis Taklim Rawdatul Jannah dan seluruh anggotanya, Ibu Ketua Permata Kelurahan Pematang dan seluruh pengurusnya. Yang kami hormati seluruh ibu-ibu ketua, pengurus dan anggota seluruh majelis taklim se-Kelurahan Pematang. Seluruhnya yang hadir kami hormati, ibu-ibu, bapak-bapak, baik ibu-ibu yang dapat seragam maupun yang belum dapat seragam, kami hormati, baik yang lunas maupun yang belum lunas, seluruhnya kami hormati. Semoga kita yang hadir ini dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah, siang ini Bapak Ibu kita dimudahkan hadir di sebaik-baik tempat kata Nabi adalah masjid. Ahabbul bilad indallah masajiduha. Tempat yang paling Allah cinta di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Berkumpulnya kita di sebaik-baik majelis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman fa'alallahu lahu tariqan ilal jannah. Kata Nabi, siapa yang memudahkan langkahnya hadir mencari ilmu, maka Allah mudahkan juga langkahnya masuk ke dalam surga. Tidak banyak yang amin.
Inilah kemuliaan yang insya Allah kita dapatkan Pak Bu. Hadir di sebaik-baik tempat, maka masuknya kita didoakan kita Pak. Sepanjang kita niat iktikaf ke dalam masjid, sengaja iktikaf karena Allah Ta'ala. Sampai kita keluar masjid, kita didoakan malaikat Bapak. Apa doa malaikat? Allahumma firlahu warhamhu. Ya Allah ampuni dia, sayangi dia. Sampai kita keluar dari masjid, baru berhenti malaikat doakan kita. Tapi yang main HP tidak didoakan malaikat. Maka inilah kemuliaan insya Allah. Maka itu nikmat yang kita syukuri. Mudahnya kita datang dalam majlis ilmu ibu bapa, itu tanda Allah mengelompokkan kita dalam golongan orang-orang baik. Apa kata Nabi? Idza aradallahu bi'adil khairan istakmalahu. Jika Allah menginginkan kebaikan untuk hambanya, istakmalahu, hambanya dimudahkan beramal. Jadi ciri kita itu dijadikan orang baik itu apa Pak? Kita itu dimudahkan beramal, itu ciri. Kalau hari kau masih ringan kan datang pengajian, masih ringan datang ke masjid, masih ringan sedekah, masih ringan berbuat baik, itu tanda kita dikelompokkan oleh Allah orang-orang baik. Karena ada itu Pak Bu, ada orang ketika berbuat kebaikan keren, tapi ketika berbuat yang maksiat, yang buruk, yang rusak, ringan, diajak ke masjid ke dalam. Tapi kalau diajak karaoke, cepet. Ada nggak ibu yang saya itu? Infak ke masjid, ya Allah, perhatian. Tapi giliran sumbangan 17 Agustus Organ Tunggal nomor 1. Karena undang artis. Maka itu Bapak yang dimuliakan Allah, tanda kita yang kita dikelompokkan orang-orang baik insya Allah. Salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi jamin. Apa kata Nabi? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah orang-orang berkumpul di rumah-rumah Allah. Cak kita. Yatluna kitab Allah. Mereka membaca Al-Quran. Wa yatadarasuna bainahum. Dan mereka mengajarkan. Tadi Al-Quran tadi bacakan tadi di awal. Jadi mohon maaf Pak Katibu Protokol, kami mulai duluan. Bukan ibu yang mohon maaf, yang mohon maaf kami yang terlambat berarti. Yang tidak dibacakan Quran, kemudian kita ajarkan pula agama. Maka kata Nabi, sampai didapatkan untuk kita siang bersama. Apa yang pertama, Bapak Ibu? Satu, dijaminkan ghasyiat humur rahmah. Allah curahkan rahmatnya ke kita segala. Yang kedua apa Ibu? Adalah sakinah. Allah berikan ketenangan di hati kita segala. Jika ibu-ibu masuk masjid tenang tak perasaan? Tenang. Dan itu jaminan Nabi. Masuk masjid, kemudian kita belajar, pasti tenang. Bukti tenang apa? Bisa kita tidur sambil dengar ceramah. Itu bukti tenang. Jadi kalau ada orang tidur dengan ceramah, itu berarti betullah kejadian datang ketenangan di hati kita. Orang kalau hatinya gelisah, mana mungkin bisa tidur? Nak kelentangnya di kasur semahal apapun, kalau tidak tenang tidak bisa tidur. Jika kita cukup duduk bersela sambil nyandar ke tiang ini, tidur. Itu tanda kita telah tenang. Hutang juga insya Allah ada ibu ingat hutang siang. Tidak, cuma tapi tak keluar masjid, baru tak terima. Ya kan, Mo? Jawablah, Mo. Yang ketiga,
Hafathumullahul malaikah. Apa kata Nabi? Mereka didoakan malaikat itu tidak dijaga malaikat, didoakan malaikat tadi doanya. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ya Allah ampuni mereka, sayangi mereka. Dan yang keempat apa itu? Zakarallahu ma fi man indah. Allah bangga-banggakan kita di hadapan para malaikatnya. Itulah empat disebut dalam satu hadis yang didapatkan orang berkumpul di rumah Allah di masjid kemudian saling belajar agama. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siang kita judulnya tentang fikih salat. Apa yang disebut salat itu? Secara pengertian ibu, salat itu adalah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu maksud sholat. Maka sholat itu Bapak Ibu ibadah mahdoh. Ibadah itu ada dua macam Pak. Ada ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu apa? Ibadah yang punya syarat, ibadah yang punya rukun. Nah, ibadah mahdoh ukuran sah tidak sahnya itu kalau rukunnya dikerjakan. Jadi ibadah mahdoh sah tidak sahnya kalau rukunnya itu dikerjakan. Maka kalau rukunnya dikerjakan sahlah ibadah. Tapi kalau rukunnya tidak dikerjakan maka ibadah itu pasti tidak sah. Tapi masalah pahala tergantung lagi. Contoh puasa. Rukun puasa cuma dua. Satu, niat sebelum fajar. Dua, menahan diri dari yang batalkan puasa dari subuh sampai ke maghrib. Dua cuma rukun sholat. Dua itu menjaga Bapak Ibu, maka puasanya secara hukum sah. Tapi kalau nyamuk siang hari ngumpul-ngumpul, ayo ibu kita ngumpul. Marilah kita buka perkumpulan upek kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Upek di sini. Nah, puasanya batal dan puasa tidak batal. Karena puasanya sah, ada dua rukun dijaga. Tapi pahalanya yang membedakan. Maka bisa jadi pahala yang habis gara-gara upek bisa. Sama lagi sholat tuh. Sholat itu sah kapan? Kalau rukun sholat itu tertunaikan. Cuman pahalanya itulah disindir Nabi dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Ada kejadian orang yang sholat tapi tertulis pahalanya cuma dapat 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2. Ada orang itu sholat itu kejadian. Jadi bisa jadi kita sholat sama sahnya, sampai datang ke masjidnya, tapi pahalanya bisa jadi beda-beda. Itu disebut nanti 1/10, 1/9 dan seterusnya. Kenapa ibu? Mungkin tadi sambil sholat, dia sambil sibuk nulis proposal. Ambo habis sholat tuh nak ke pasar, nak beli pala ikan, kelak dimasak, sampai itu nak kayak arisan. Yo proposal hari itu dibuat waktu sholat. Ada nggak ibu yang kayak itu? Ada nggak bu? Kalau ibu-ibu majelis taklim kami yakin tidak ada. Kenapa? Karena ibu pola berilmu sekali. Ya kan bu? Bu. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, itulah kenapa belajar itu wajib. Apa kata Nabi? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Siapapun muslimnya belajar itu wajib. Maka itulah kenapa datang ke pengajian itu jaminan ke surga. Kenapa ibu? Karena belajar itu wajib. Bahkan ada pepatah mengatakan untuk ilmu minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu, belajarlah mulai dari buayan sampai nak mati ke liang kubur. Kita pikir kok bisa belajar dari buayan? Betul ibu, mana buktinya Pak? Tengok dari lahir kita belajar. Belajar apa? Belajar mendengarkan kalimat thayyibah, kalimat terbaik, diazankan, dikomatkan. Baru lahir langsung belajar mendengar.
Kenapa? Karena memang organ yang pertama kali berfungsi ketika lahir itu cuma organ pendengaran. Maka lahir langsung diazankan, mata belum berfungsi. Maka itu perintah Nabi, apa azan qomat. Kalau mata lah berfungsi, mungkin tidak disuruh Nabi azan qomat. Mungkin cilup ba mungkin. Kalau matanya berfungsi, karena memang matanya belum berfungsi. Yang berfungsi pertama apa? Telinga. Berarti baru lahir, lah belajar mendengarkan kalimat thayyibah, kalimat yang terbaik. Sampai nak mati, mana buktinya ibu bapak nak mati pun belajar. Itu kecek Nabi, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan, kata Nabi, tuntun, bimbing yang nak mati itu untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah. Nak mati pun kita ternyata masih disuruh belajar, minimal bisa kecek la ilaha illallah. Kenapa Pak Bu? Karena Nabi jadikan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa kecek Nabi di akhir kalimatnya sebelum matinya yang bisa kecek la ilaha illallah, Nabi pastikannya masuk surga. Ya Allah, Iko jadi dalil. Oh, berarti memang betul belajar itu dari buaya sampai ke liang kubur. Ya, Boh? Boh? Bapak-bapak yang akan Allah, kita tuh bukan hanya disuruh beriman. Karena iman itu wajib beramal. Maka ayat iman biasanya digandeng ke amal. Innal ladzina amanu wa aqilus shalihat. Sungguh orang beriman dan beramal soleh. Itu jadi dalil pula kenapa datang pengajian wajib itu. Sungguh orang beriman dan beramal soleh. Kita tidak cukup beriman. Karena beriman harus dibuktikan dengan amal. Amal harus dengan ilmu. Ilmu didapatkan dengan belajar. Jadi iman tidak cukup kalau tidak dengan amal. Amal harus pakai ilmu. Amalun qalil bi ilmin khairun min amalin katsir bi jahlin. Amal yang sedikit dengan ilmu itu jauh lebih baik daripada amalnya banyak tanpa ilmu. Ya, Boh? Bapak yang dimuliakan oleh Allah, maka kini kita kaji tentang fikih sholat. Karena syarat sholat itu diajarkan Nabi, apa tadi hadisnya? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Jadi sholat kita kok ibu, siapa yang dicontoh? Seorang yang jawab. Sholat kita siapa yang kita contoh Bapak Ibu? Sholat yang kita contoh sholatnya Nabi Muhammad SAW. Berarti bukan contoh sholat kiai, bukan. Bukan contoh sholat buya, bukan. Siapa yang kita contoh? Yang kita contoh sholatnya Nabi. Para kiai contoh Nabi, para buya contoh Nabi. Maka kita pun sholat wajib mencontoh Nabi. Tapi masalahnya tidak ada video kata cara sholat Nabi. Ya kan Bu? Ada tak Nabi dulu sholat di video kan ke sahabat? Cak ikon nah. Kaki lagi ngecek pada video kan. Ada tak Pak Bu? Kenapa? Karena memang zaman ini tidak ada video. Tidak ada HP. Jadi sholat Nabi itu dari mana kita tahu? Tadi kan perintah Nabi, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Lah kita tengok Nabi yang tidak pernah. Tapi disuruh Nabi, sebagaimana kamu melihat aku sholat.
Jadi kita nengoknya bukan pakai mata, nengoknya pakai ilmu. Apa itu? Itulah fikih salat. Fikih salat dari hadis. Apa itu hadis? Hadis itu ma'unifa ilan nabi min qaulin au fi'lin au takdirin. Namanya hadis itu apa yang disandarkan kepada Nabi, apa yang bersumber dari Nabi, baik perkataan Nabi, baik perbuatan Nabi, baik persetujuan Nabi. Itulah hadis. Oh, berarti hari itu kita sholat, nengok Nabi, nengoknya bukan secara visual, tapi nengoknya ibu berdasarkan hadis. Maka kalau berdasarkan nengok hadis, hadis itu berupa tekstual tertulis, memahami makna tertulis, itu terkadang banyak makna. Sabolah kayak di WA itu kan ibu, bapak. Ketika kita ngetik, kita mungkin ngetiknya sambil senyum. Tapi kawan yang bacanya, benar kawan kok, kecek kawan. Akhirnya keluar dari grup. Gara-gara merajuk. Kan ada orang makin cepet merajuk. Dikit-dikit keluar dari grup. Habis keluar, WA-nya capri admin. Tolong masukkan kami lagi. Ada nggak ibu yang kayak itu? Kita mengajak berpikir, biarlah kita tidak nyalahkan. Kok sholatnya berbeda? Nah itu tadi. Kan kecil Nabi sholatlah kamu sebagaimana kamu dan aku sholat. Kalau ada orang protes, apa sholat kita beda? Ka'bahnya satu, Allahnya esa, Nabi-nya Muhammad yang dicontoh. Tapi ngapa sholatnya beda-beda? Kan ada yang tanya-tanya, kok bisa beda? Yang sholat ikut Nabi, tidak usah sholat ikut Imam Syafi'i, tidak usah sholat ikut Hambali, ikut Nabi. Nah itulah tadi kenapa kami ajak berpikir, kok bisa sholatnya berbeda? Karena tadi ibu, Nabi yang nyuruh kita sholatlah kamu sebagaimana kamu biar aku sholat. Kita beda dengan Nabi. Kalau para sahabat itu orang yang hidup kayak Nabi. Orang para sahabat kalau yang nyontek siapa? Langsung tengok Nabi. Lah kita kan tidak tengok Nabi. Maka sholat Nabi itu tertengok dengan hadis tekstual. Memaknai makna teks, itulah kadang bisa jadi perbedaan. Nah, yang memahami makna teks itu siapa? Kita ada yang menjelaskan. Itulah guru. Namanya mazhab. Mazhab itu bukan aliran. Mazhab itu bukan kelompok, mazhab itu pendapat. Mazhab itu kesimpulan. Kalau kita sebutnya guru. Jadi mazhabnya kok Syafi'i. Berarti kita berguru ke Imam Syafi'i ketika menjelaskan makna hadis itu tadi, yang tadi bisa jadi multi tafsir, maknanya banyak. Oh, jadi maksudnya itu kayak Imam Syafi'i. Tapi bukan kita sholat dulu Imam Syafi'i, tetap mencontoh Nabi. Contoh itu ibu kita ada berpikir. Ketika ada hadis, Nabi ketika tahiyat, ya taharruk asabi'ah. Nabi ketika tahiyat hadisnya, Nabi menggerakkan telunjuknya. Itulah bunyi hadis. Nabi gerakkan telunjuk. Macam mana kita memahami gerakan telunjuk? Karena kan tadi visualnya ada, videonya ada. Tapi bukti hadisnya tertulis Nabi kalau kalian gerakkan telunjuk. Apakah telunjuk itu digerak-gerak terus? Atau naik atas bawah, atau kanan kiri? Tidak ada disebut hadisnya. Kebilo ngangkit geraknya. Maka itulah ijtihad para ulama fikih kayak Imam Hanafi. Gerakkan telunjuk Nabi itu maksudnya kapan? Ketika asyhadu alla paslah dia gerak. Illallah tutup lagi, selesai. Lah cukup bergerak sekali. Kayak Imam Syafi'i beda. Ketika illallah, asyhadu alla ilaha illallah baru gerak. Terus tidak turun-turun sampai salam. Oke, Imam Syafi'i. Kayak Imam Maliki tidak bergerak setiap ada lafaz Allah. Jadi setiap ada lafaz Allah bergeraklah tunjuknya. Al-tahiyatul mubarakatuh salawatu lillah. Setiap ada lafaz Allah dia bergerak. Itu contoh kenapa berbeda-beda. Karena hadisnya cuma nyebut bergerak telunjuk. Waktu bergerak tidak ada disebut hadis.
Nah itulah istiadat ulama, itulah beda-beda. Tetapi sesungguhnya sumbernya sama. Siapa? Nabi. Ya Pak, biar kelak kita, karena yang kita jelaskan kan mazhab itu Syafi'i, karena mayoritas kita mazhab Syafi'i. Artinya biar kelak aku berbeda dan seseorang. Karena Pak Imam sekitar 5 hari yang lalu paling lama ada yang japri kami Pak. Ada yang japri kami. Orang berburu. Japrinya saya baik. Pak, kami tidak sengaja sholat subuh tadi di masjid. Tapi kami aneh, sholat subuhnya masjid itu alirannya agak beda. Kenapa? Habisnya baca ayat agak surat agak panjang, kemudian dia langsung sujud. Habis itu dia langsung tegak baca lagi surat. Habis itu baru tak sholat biasa. Ngapa sholat subuhnya kami hitung 3 rakaat, itu pun tidak sempurna. Niat itu Pak, japri ke kami. Ya japri itu Jumat pagi. Ya dulu berarti sholat subuh Jumat, subuh Jumat. Itu 5 hari yang lalu tuh Pak. Paling lama lah 5 hari lalu japri kami. Jadi dia bertanya, aliran apa itu Pak Ustaz? Ya Allah, nyata Pak. Oh kami baik sangko. Oh berarti yang mulai nak hijrah. Mungkin selama itu tidak pernah sholat subuh di masjid. Jadi dia sholat subuh di masjid. Pas kalau subuh itu subuh Jumat. Lah imam biasanya memang sunnahnya subuh Jumat itu apa? Sujud sajadah. Akhirnya mungkin itu nggak alirannya beda. Dan itu fakta Pak. Oh berarti kenapa dia tidak tahu? Dia tadi berpikir iko aliran apa? Nampaknya iko aliran baru, nampaknya iko sesat. Kok dia bisa kecil sesat? Itulah tadi karena tidak ada ilmu. Maka kita kenapa belajar? Biar tidak mudah kecil orang sesat. Ya Pak, atau jangan-jangan kita yang sesat. Maka Bapak yang dimuliakan Allah, masuk kita. Sebelumnya kita buat apa syarat sah sholat dulu. Karena namanya syarat sah, tertunaikan syarat maka sholatnya sah. Ditambah kelak rukun. 1. Syarat sah sholat itu apa Ibu? Nutup aurat suci. Suci itu baik dari hadas, baik dari najis. Maka tidak sah sholat orang yang hadas. Nak hadas kecilnya, nak hadas besarnya, nak najisnya, najis baik pakaiannya, najis baik tempat sholatnya, najis baik dirinya, maka tidak sah sholat. Kenapa? Karena hadisnya la sholata bi ghairi tahur, tidak ada sholat yang tidak suci. Maka itu syaratnya suci. Yang kedua, tutup aurat. Maka ibu yang buka aurat sholatnya tidak sah. Walaupun yang tutup aurat tapi ketat juga tidak sah. Karena auratnya masih nampak kalau ketat. Kemudian ngaduk kiblat. Maka kalau tidak ada kiblat tidak sah. Kemudian apa ibu bapak masuk waktu. Kalau tidak masuk waktu maka sholatnya tidak sah. Cak mana sholat subuh? Maka yang jadi perdebatan beberapa waktu lalu, sholat subuh kita di Indonesia itu penelitiannya agak lebih cepat, kecepean 8 menit. Kan itu jadi perdebatan sampai gini. Maka Majelis Tarjih Muhammadiyah mengimbau sholat subuh itu azannya dimundurkan 8 menit paling cepat dari waktu yang ditetapkan. Dari jadwal itu mundur 8 menit. Jangan ikut, ya tetap mudah-mudahan. Kalaupun salah, kita tidak berdosa karena itu ditetapkan pemerintah. Karena badan hisab rukyat. Maka jadi syarat sah sholat apa? Masuk
masuk waktu. Boleh dah ibu pilih kita sholat asar? Ini sholat asar tidak sah. Nah itulah syarat sah. Nah masuk kita gini ibu bapak praktek sholatnya rukun sholat itu ibu bapak menurut mazhab Syafi'i ada 3 belek. 1, berdiri bagi yang mampu. Hadisnya mana? Sholli qa'iman, sholatlah dalam kondisi berdiri. Al-qa'idan, kalau tidak mampu berdiri maka duduk. Kalau tidak mampu berdiri, ala jantin, maka boleh berbaring. Maka sholat wajib berdiri. Kalau mampu. Beda kayak sholat sunnah. Sholat sunnah walaupun mampu berdiri, boleh tak ibu duduk? Kayak kalau lagi malas tegak, lagi banyak masalah, kamu naik dulu aja sholat tahajud. Boleh tak kamu? Boleh. Kalau sholat sunnah, walaupun baca tegak, tapi dia nak duduk. Tapi kata Nabi, pahala sholat duduk cuma dapat pahala setengah dari sholat tegak. Pahalanya beda. Maka tidak usahlah duduk, tegak aja. Maka berdiri itu hukumnya rukun, maka wajib. Maka tidak sah sholat kalau dia duduk padahal dia mampu berdiri. Untuk sholat wajib. Tapi kalau sholat sunnah sah, tapi pahalanya cuma setengah. Yang berbaring pahalanya setengah dari yang duduk. Yang kedua, niat. Itu rukun niat. Berdasarkan hadis apa Pak? Innamal amalu binniyat. Setiap amal bergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan orang itu bergantung dari apa yang dia niatkan. Maka itulah rukunnya ibu niat. Maka seluruh ulama fikih sepakat niat wajib. Itu tadi hadisnya. Tapi telah berbeda kebila niat. Kebilo niat. Di situlah timbul perbedaan. Menurut Imam Hambali, niat itu sebelum takbiratul ihram dan cukup di hati. Jadi sebelum takbiratul ihram niat. Niatnya kok cukup di hati, tidak dilafazkan. Contoh Imam Hambali. Menurut Imam Syafi'i tidak, niat itu ketika sedang takbiratul ihram. Jadi ketika Allah, di situ niat dalam hati menyengaja. Sampai niatlah selesai menyengaja dalam hati. Jadi niat itu apa Pak? Al-qasdu. Niat itu menyengaja. Wa ta'allu fi qalbi, letaknya ada di hati. Cuman tadi beda kapan waktu masa niat. Tapi seluruh ulama tadi sepakat tidak sah sholat beda niat. Sepakat, maka niat masuk dalam rukun. Tapi bedanya kapan masa niat. Maka Imam Hambali tadi masa niat sebelum takbiratul ihram. Kalau yang dipakai oleh orang Saudi, maka ngapa beda? Kan ada yang bertanya, ngapalah sholat kita kok beda kayak orang Madinah? Kalau imam kita di Bengkulu agak lama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Tapi kalau di Saudi sholat itu beda, Allahu Akbar. Kenapa beda? Itu salah satu sebab bedanya karena meletakkan niat. Kita di Indonesia mazhabnya Syafi'i tadi niat menyengaja dalam hati ketika takbiratul ihram itu. Tapi Hambali di Saudi mazhabnya Hambali niat itu sebelum takbiratul ihram, bukan sedang takbiratul ihram. Ayo bedanya Pak. Coba. Maka menurut Imam Syafi'i niat itu kapan? Ketika sedang takbiratul ihram, menyengaja dalam hati. Kalau hati tak bisa, boleh dilafazkan. Maka itulah namanya usolli fardal asri arba'a raka'atin mustaqbilan qiblati ada adillahi ta'ala. Allah boleh dilafazkan, boleh. Kalau hatinya tak bisa menyengaja. Tapi sepakat seluruh ulama, niat itu sesungguhnya di hati. Maka tidak dihitung niat, ia melafazkan tapi hatinya tidak niat.
Nya ngecek usolli, tapi hatinya tidak menyengaja untuk usolli, maka tidak niat. Jadi artinya niat itu letaknya di hati. Mulut mengucapkan, hati pun menyengaja dia sholat. Itu baru niat. Jadi dilapaskan boleh, tidak dilapaskan boleh, tapi secara intinya niat tetap menyengaja di dalam hati. Percuma dia pakai usolli di mulut, tapi hatinya tidak usolli. Karena niat itu menyengaja, tempatnya di hati. Sakitnya di mana? Di hati. Itu apa? Maka itulah kenapa beda takbir ihram kita agak panjang. Karena imam masa niat. Allah, nah ketika Allah, disitulah niat. Sengaja aku sholat asar rakaat karena Allah Taala. Bar, dah selesai. Ya Pak. Pak. Ngantuk. Kami mulai panik. Selanjutnya Bapak, cak mana cara ngangkat tangan? Ngangkat tangan. Ngangkat tangan itu ibu ada dua tempat cuma Bapak. Satu, hadisnya disebut hazwa mangkibai, sejajar dengan kedua pundak. Jadi ngangkat tangan itu tempatnya cuma dua, sejajar dengan dua pundak. Itu aku. Sejajar, tangan kita rapi ngadap kiblat, karena seluruh tubuh kita menghadap kiblat segala. Termasuk ketika ngangkat tangan ngadap kiblat. Posisi pertama sejajar pundak. Jadi ujung jari kita sejajar pundak kita dikilo-kilokan. Ya bagus. Yang kedua sejajar telinga. Jadi ngangkat tangan itu cuma dua tempat. Kalau tidak sejajar pundak, sejajar telinga. Bahkan dalam sapi jempol itu telinga. Itu sunnah. Angkat tangan sejajar telinga. Maka tidak sunnah kalau sholatnya. Ada kan yang sholat Allah Akbar, ada yang cerita. Tidak sunnah. Tapi sholatnya tetap sah. Karena itu bukan rukun, itu bagian sunnah. Jadi yang sunnahnya ngangkat tangan rapi, ngadap ke kiblat. Cuman kalau tidak sejajar pundak, sejajar telinga, itu aja. Cuman dua itu. Maka tidak sunnah kalau Allah Akbar tidak sunnah. Atau Allah Akbar tidak sunnah. Cuman dua tempat ngadap kiblat, rapat. Karena itu rapat adalah sebagaimana sujud. Tidak ada beda sholatnya lanang dan tina. Tak ada beda. Tak ada beda. Cuma memang para wanita itu sunnahnya lebih sedikit geraknya. Itu sunnah. Maka tadi kalau ada dua tempat tadi boleh sejajar telinga, boleh sejajar pundak. Untuk ibu-ibu yang afdal, yang sunnah cukup batas pundak. Walaupun boleh aja, boleh. Sunnahnya mensedikitkan gerakan. Ya Bapak, selesai. Kemudian sedekah. Allahu Akbar. Nah, sedekah itu pun sunnah. Nyo tidak sedekah pun sholatnya sah. Bapak Ibu kan pernah tengok ada orang sholat tidak sedekah? Ada. Itu siapa? Itu Imam Malik. Maka mazhabnya Maliki itu yang berguru ke Imam Maliki, tidak adanya sedekah. Dari mana? Karena dia memahami hadis, kalau sudah takbir bacalah Al-Fatihah. Tidak ada perintah hadis itu sedekah. Maka dipahami oleh Imam Malik bahwa sholat tidak ada sedekah. Karena sedekah itu sama kayak nyender maksudnya. Maka hadis Allahu Akbar lurus. Itu berarti muridnya Imam Maliki. Sah tak sholat? Sah kalau sedekah sunnah. Menurut Imam Hanafi, menurut Imam Hambali, sunnah sedekah itu di mana tahta surah di bawah pusat. Maka Bapak Ibu pernah nengok ada orang sholat, orang India biasanya, orang Pakistan, bahkan orang Saudi. Kalau sholatnya agak kita nengok rasa sunnah sholat, rasa sunnah tidak, agak malih perasaan kan? Pernah ada Bapak Ibu nengok itu? Karena itu yang dipahami oleh Imam Hambali, Imam Hanafi, bawa pusat.
Tapi bangsa tidak antara buset dengan jago. Itu yang mayoritas. Ya Pak Bu, Nabi sudah manis menggenggam tangan kirinya dengan meningkatkan kelingkingnya ke jempol. Diikat. Ya Pak Bu, selesai sedekah. Kemudian rukun tadi apa Pak Bu? Takbiratul ihram. Selesai. Udah kami jelaskan Pak Bu? Jawablah Bu. Jadi ketika takbiratul ihram itu takbir yang pertama dan itulah yang disebut memulai sholat. Takbir ihram itu haram. Jadi kalau sudah takbiratul ihram segala yang halal jadi haram. Ibu makan halal kalau belum sholat. Tapi kalau ketika sudah Allahu Akbar, makanan tadi masih dimakan jadi haram. Maka itu disebut takbiratul ihram, takbir yang mengharapkan segala yang halal. Itu ngecek itu halal. Tapi ketika sudah Allahu Akbar, jangan lagi ngecek apa kabarku. Jadi sholat haram. Maka itu namanya takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram ibu tidak boleh silent. Apalagi pakai nada getar. Tapi harus dilapaskan. Minimal telinga kita sendiri dengar. Jadi takbiratul ihram harus dilapaskan. Tidak sah sholat daripada dilapaskan. Cuman mulutnya ada bergerak. Tidak sah. Tapi harus telinganya dengar. Harus dikencangkan telinganya, minimal telinganya, bukan telinga tetangga. Selesai takbiratul ihram, selesai sedekah. Rukun selanjutnya apa Pak Bu? Baca Al-Fatihah. Tapi doa iftitah tidak rukun. Tapi doa iftitah sunnah. Maka tetap sah sholat kalau tidak baca doa iftitah. Tapi kita kan sholat itu ngikuti Nabi. Makanya sempurna sholat ngikuti Nabi. Maka Nabi pun baca doa iftitah. Tapi yang bukan rukun, yang sunnah. Biar sempurna yang sunnah juga tetap dikerjakan. Jangan kalau tinggalkan. Doa iftitah itu ibu ada 7 bahkan 8 macam. 8 riwayat. Banyak. Ada wajah hadisnya sahih. Ada Allahumma baik. Hadisnya juga sahih. Artinya banyak macam betul galau. Bukan berarti kalau NU baca bukan. Kalau Muhammadiyah Allahumma baik bukan. Yang jelas itu segalanya sama-sama hadisnya sahih. Selesai itu baca Al-Fatihah. Nah, baca Al-Fatihah ibu, Al-Fatihah rukun, maka tidak sah sholat kalau tidak baca Al-Fatihah. Hadisnya la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi yang tidak baca Al-Fatihah. Dari situ sepakat ulama Al-Fatihah rukun. Maka tidak sah sholat kalau tidak baca Al-Fatihah. Ya Pak Bu. Baca Al-Fatihah, ya dibaca bukan dalam hati. Bacanya bergerak mulutnya. Itu yang diceritakan sahabat. Dari mana kau tahu Nabi baca? Aku tengok Nabi baca ke sahabat. Itu bergerak-gerak jenggot Nabi. Jadi mulut itu harus bergerak. Maka kata sahabat, aku tengok bergerak-gerak jenggot Nabi itu bergerak-gerak. Maka baca Al-Fatihah itu tidak dalam hati, dibaca. Bacanya telinga kita minimal dengar. Ya Pak Bu. Segala ulama sepakat Al-Fatihah wajib. Selesai masalah. Cuman timbullah masalah kalau sholatnya berjamaah. Isi malah berbeda. Jadi sepakat seluruh ulama Al-Fatihah itu rukun, wajib, tidak sah kalau tidak baca Al-Fatihah. Kapan? Kalau sholatnya munfarid, sendirian. Seluruh ulama tidak ada berbeda. Tapi akan berbeda ulama
kalau sholatnya tadi berjamaah, apakah makmum tetap baca Al-Fatihah? Menurut Imam Hambali, makmum tidak lagi baca Al-Fatihah. Kenapa? Karena bacaan imam adalah bacaan makmum. Tapi Imam Syafi'i tidak. Imam Syafi'i tetap pakai hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat yang tidak baca Al-Fatihah. Itu yang dipegang Imam Syafi'i. Bapak nak munfarid sendirian, nak salat berjamaah, baik berjamaahnya yang diam maupun berjamaahnya yang jahar, sir maupun jahar, maka makmum tetap baca Al-Fatihah. Itu dari Imam Syafi'i. Ya bagus. Kalau Imam Hambali tadi, kalau salat sendirian wajib Al-Fatihah. Kalau salat berjamaah yang diam-diam aja, zuhur, asar, deket rakaat ketiga maghrib, deket 2 rakaat terakhir isya, maka makmum tetap wajib Al-Fatihah. Tapi kalau suaranya yang dikencangkan, jahar, subuh, maghrib 2 rakaat pertama, isya 2 rakaat pertama, maka makmum tidak lagi wajib baca Al-Fatihah. Kenapa? Karena tidak semua makmum diam. Karena ada hadis baca imam baca makmum. Karena ada perintah dalam Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Quran, diam dan dengarkan biar dapat rahmat. Oh, berarti Imam Syafi'i, Imam Hambali tidak wajib lagi makmum baca Al-Fatihah kalau baca imam kencang. Tapi Imam Syafi'i tidak, makmum wajib baca Al-Fatihah. Nak berjamaah kencang, nak berjamaah pelan, wajib baca Al-Fatihah. Cuman timbul masalah. Tadi ayatnya kalau dibacakan Quran diam dan dengarkan. Maka berarti makmum tidak boleh imam baca Al-Fatihah, makmum juga baca Al-Fatihah. Tidak boleh. Tugas makmum diam dan dengarkan. Dengarkan supaya Al-Fatihah imam. Jadi disuruh menyimak Al-Fatihah imam, bukan disuruh ngayal. Kan adul, imam baca Al-Fatihah itu ngayal. Ya dapat kok. Jadi kita disuruh diam, dengarkan baca imam. Nah, kapan makmum tadi kalau Al-Fatihah tadi wajib? Untuk Imam Syafi'i Al-Fatihah tetap wajib. Kapan bacanya? Ketika imam selesai baca Al-Fatihah. Waladhdallin. Amin. Berhenti imam sebentar sebelum baca ayat. Maka kita disitulah kesempatan baca Al-Fatihah. Maka imam yang bijak memberikan kesempatan makmum baca Al-Fatihah dikit. Itu imam yang bijak. Maka kenapa menghargai yang tadi mengikuti pendapat Imam Syafi'i baca Al-Fatihah setelah imam baca Al-Fatihah? Ada 2 tempat baca Al-Fatihah. Satu, ketika imam selesai baca Al-Fatihah. Yang kedua, boleh ketika imam baca Al-Fatihahnya lampe-lampe jeda. Misal, Bismillahirrahmanirrahim. Imamnya agak lampe, boleh gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh kita ikuti habis itu Alhamdulillah. Karena imamnya lambat jeda setiap ayat, maka boleh jedanya baca di situ. Atau setelah selesai imam baca Al-Fatihah, baru kita baca Al-Fatihah. Ya bagus. Tapi Al-Fatihah ada yang baca Bismillah, ada yang tidak baca Bismillah. Maka itulah tadi perbedaan memahami dalil tertulis. Kenapa berbeda? Sebenarnya tidak berbeda. Kenapa Bang? Ya karena dalilnya hadisnya tadi tertulis di situlah kenapa ada berbeda. Menurut Imam Hanafi, menurut Imam Hambali, Bismillah tetap wajib dibaca. Cuma sunnahnya pelan. Kita tengok di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Imam tidak pernah kita dengar baca Bismillah. Tidak pernah. Pasti langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang tetap baca Bismillah. Cuma sunnahnya menurut mazhab Hambali itu baca Bismillah sunnahnya pelan.
tidak kencang, tapi tetap wajib baca bismillah. Menurut Imam Malik tidak Al-Fatihah, bismillah bukanlah bagian dari Al-Fatihah. Itu Imam Malik. Maka orang-orang di Maroko, Aljazair, mereka tidak baca bismillah. Memang tidak dibaca, bukan dibaca pelan. Kalau di Saudi bacanya pelan bismillah. Tapi kalau mereka Imam mazhab Maliki tidak memasukkan bismillah dalam Al-Fatihah, tidak yang dibaca bismillah. Baik silent, baik sir maupun jahat. Jadi jangan langsung Allahu Akbar, langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tidak yang dibaca bismillah. Tapi Imam Syafi'i bismillah sunnah, tidak berbeda dengan seluruh ayat dari Al-Fatihah, bacanya kencang. Itu beda. Ya Pak Bo. Tapi intinya sama-sama baca Al-Fatihah. Kenapa? Karena memang hadisnya itu yang diceritakan dalam hadis itu, aku sholat di belakang Nabi, di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar, di situ ada Utsman. Aku dengar Nabi habis takbir, Nabi membaca Alhamdulillah. Itu hadis. Nah, yang dimaksud Alhamdulillah itu apa? Alhamdulillah atau jangan-jangan surat Alhamdulillah. Surat Alhamdulillah nomor lain Al-Fatihah. Di sekolah terjadi beda. Ya Pak Bob. Lah masuk asar belum Bob? Tinggal lagi. Baru sampai Al-Fatihah toh. Belum salam. Selesai Al-Fatihah, baca surah. Baca ayat dalam Al-Quran. Ikut sunnah tidak wajib. Tapi kalau walaupun sunnah jangan ditinggalkan. Karena ibu bapak pahala baca Al-Quran dalam sholat itu pahalanya lebih banyak 100 kali pahala setiap huruf daripada baca Quran di luar sholat. Maka itulah Nabi kalau baca sholat dewean pasti sholatnya panjang. Kenapa? Karena pahala baca surat dalam sholat itu 100 pahala dari setiap huruf. Di luar sholat 10 pahala dari setiap huruf. Man qara'aka min kitabillah falahu bihasanah wa la hasanah bihasanah salihah. Siapa baca surat satu ayat, satu huruf dari Quran, satu huruf 10 pahala. Maka baca surat, maka hukumnya sunnah, tapi tetap dikerjakan. Jangan dua surat pendek, karena ada surat favorit biasanya ibu-ibu. Dua, inagaina dulu. Itulah saja. Dari yang kecil, inagaina, kulwallah, inagaina, sampailah gadis, masih inagaina, kulwallah, inagaina, sampailah punya anak gadis, masih inagaina, kulwallah. Selesai, maka ruku. Nah, ruku ibu bapak, ngangkat tangannya sama, kita terjirah. Kalau tidak sejajar pundak, sejajar terima. Kau ngangkat tangan. Sunnah ruku ngangkat tangan. Selanjutnya ruku pak, ruku. Jadi ngangkat tangan, boleh sejajar telinga, boleh sejajar pundak. Allahu Akbar. Ruku tumakninah. Tumakninah itu tenang. Ukuran ruku bapak ibu, tangan menggenggam. Itulah beda ruku kayak sujud. Kalau sujud tangan jari dirapetkan, tapi kalau ruku jari dilebarkan, seolah-olah nak menunduk lutut. Dan tangan kita di atas lutut, menekan lutut. Kalau lutut ditekan, maka akan luruslah punggung kopak. Jadi kalau hadisnya ditaruh air, mangkok berisi air tidak tumpah. Ditekan. Tidak boleh di lutut, tidak boleh kurang lutut, di lutut ditekan. Ya Pak. Yang rukun, rukunya Subhana rabbiyal azim itu sunnah. Maka itulah ukuran tumakninah. Maka tumakninah itu pun masuk rukun sholat. Apa arti tumakninah? Tenang. Ukuran tenang itu apa? Selesainya baca bacaan setiap gerakan. Maka rukun yang tumakninah berarti Allahu Akbar Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Boleh pakai wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Boleh sekali, boleh sunnah nanti kali. Atau subhanakallahumma bihamdika Allahumma qul. Boleh. Bacaannya pun banyak. Itu sunnah. Nah, ukuran tumakninah selesai membaca setiap gerakan. Coba kok. Selesai itu iktidal. Iktidal pun sunnah ngangkat tangan.
Kalau tidak sejajar telinga, sejajar pundak. Itu sunnah. Kemudian yang selanjutnya, bacaannya sunnah. Iktidalnya rukun. Maka iktidal sami Allahu liman hamidah itu rukun. Kemudian Rabbana walakal hamdu itu sunnah. Tapi tetap dibaca. Berusaha wajah berlari bagi masjid kami saya baru. Selesai itu sujud. Sujud itu Bapak Ibu, sujud tidak usah ngangkat tangan. Tidak ada sunnah, malah bid'ah. Karena kali pada nengok ada lah tuh sujud ngangkat tangan. Allahu Akbar. Ngangkat tangan tidak sunnah. Jadi ngangkat tangan itu cuma 4 waktu. 1 ketika takbiratul ihram tadi, 2 ketika ruku, 3 ketika bangkit dari ruku, 4 ketika bangkit dari tahiyat awal, nak tegak ke rakaat ketiga. Cuma sampai waktu itu ngangkat tangan. Di luar itu tidak sunnah ngangkat tangan. Ya Bapak, nak bangkit dari rakaat dari tahiyat awal, nak tegak ke rakaat ketiga, barulah sunnah ngangkat tangan. Berarti bangkit naik ke rakaat kedua tidak sunnah ngangkat tangan. Bangkit naik rakaat keempat tidak sunnah ngangkat tangan. Cuma sampai waktu sunnah ngangkat tangan. Maka kemudian sujud, Allahu Akbar. Sujud boleh tangan dulu, boleh lutut dulu. Kalau memang dua-dua hadis kan. Janganlah kamu sujud sebagaimana sujudnya keledai. Onta. Cak mana onta sujud? Kaki, lutut dulu. Tapi ketika sahabat aku nengok Nabi sujud, tangannya dulu. Lututnya dulu, baru tangan. Artinya ikut kemudahan ukuran kita. Yang mudah lutut, lututnya dulu. Yang mudah tangan, tangannya dulu. Dua-duanya boleh. Yang tidak boleh, pala dulu. Itu jangan. Maka yang boleh, Allahu Akbar. Nah, lutut dulu boleh, tangan dulu boleh. Nah, sujud ada yang disebut dalam hadis 7 anggota sujud. Itulah 7 anggota sujud yang jangan sampai dia tidak ditunaikan. Apa anggota sujud? 1, dahi sepaket kengkung. 2, 3, telapak tangan. Jadi kau tadi bedanya kayak rukuk. Kalau rukuk lebar, kalau sujud rapat. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo Pak, jari kaki ditekuk, jari kaki iko, jari kau ngadap kiblat. Jadi jari kaki pun ngadap kiblat. 6, 7. 7 anggota sujud kenai. Termasuklah dahi. Dahi sepaket ke hidung. Maka kalau anggota sujud tidak kenai, sajadah. Biasanya kan ada tuh ibu-ibu, karena mau kenanya baru dicuci atau baru nyopas nak sujud dibentangkan, anggap itu mau kena. Allahu Akbar. Maka berarti sujudnya terhalang. Maka berarti tidak sah. Sujud itu rukun. Nah, sujud itu rukun, anggota sujud ada 7. Termasuk itu tadi. Maka kalau sujud hati-hati, jangan sampai terhalang tempat sujud atau ditarik. Nah, boleh. Kalau ikut mau kena di bawah. Tapi kalau misalnya pakai sajadah seikor, kalau tetap di sikor di bawah, maka tidak apa-apa. Itu bukan menghalang, karena itu juga namanya alas sujud. Tapi kalau itu kamu bawa tegak, nafas kamu sujud, nah, tidak sah. Tapi kalau itu kamu taruh, dia tidak dibawa tegak, maka sah. Itu bedanya. Bacaan sujud, Subhana Rabbiyal A'la, boleh. Subhana Rabbiyal A'la yahdi, boleh. Subhanallahumma, itu boleh. Sunnah. Kemudian rukun selanjutnya duduk antara 2 sujud. Duduk itu wajib. Rukun bacaannya itulah doa kita segala. Ya Bapak, Rabbi firli warhamni wadhkurni warfa'ni warhumni wahdini wa'afini wa'afini. Apalagi nanti ikut baca doa. Maka tiap-tiap sholat bisa khusyuk apa Pak? Tiapnya pahami bacaan sholat. Jadi sambil duduk, Rabbi firli ampuni aku. Kita tidak mesti tahu artinya, minimal paham sehingga enak sholat. Karena kan permintaan kita kalau Rabbi firli ampuni aku, warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dulu antara sujud, sunnah jari juga tetap ada kiblat. Itu sunnah. Kemudian sujud lagi, selesai, tidak usah sujud yang praktekkan, langsung tahiyat.
Langsung kalian akhir. Tidak usah diperhatikan perokat apapun. Langsung kalian akhir. Nah, tarian akhir itu pun rukun. Wajib. Baca tasawuf akhir, tarian akhir rukun. Kemudian baca salawat rukun. Maka tidak baca salawat dalam sholat tidak sah. Ditarik akhir. Kemudian menggerakkan. Nah, tadi di awal sudah kami singgung menggerakkan. Kapan menggerakkan? Nah, tadi menurut pendapat yang jelas menggerak tunjuk. Kalau Imam Syafi'i ketika illallah, asyhadu an la ilaha illallah, bergerak, tidak turun-turun sampai fil alamin innaka hamidum majid. Selesai, sunnahnya ada tambahan doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masiihid dajjal. Selesai, baru salam. Salam yang rukun, salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Salam ke kiri itu sunnah. Jadi kalau ibu misal dari tadi nahan kentut, assalamualaikum warahmatullah, misal sah salat. Kalau lah salam ke kanan, walaupun cuma dikit. Kan ada di mana? Pak, kami sah dah salat, kentutnya cuma dikit. Ya kalau dikit itu namanya terkincit, maka itu batal walaupun cuma dikit. Tapi kalau telah salam ke kiri, itu bukan ini rukun. Karena sholat itu kan ibu haramnya dimulai dengan al-fatihah, takbiratul ihram, halalnya ketika sudah salam. Nah, kalau sudah salam ke kanan selesai, maka tadi yang haram boleh. Kalau sudah salam ke kanan, salam ke kiri kok sunnah. Selesai juga, alhamdulillah. Demikian Bapakku, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Mudah-mudahan paham, tidak paham, dipaham-pahamkan. Kita tutup doa kafatul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz. Semoga ilmu yang diberikan pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semua dalam memperbaiki sholat kita masing-masing. Semoga ilmu itu menambah cinta dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah ibu-ibu jemaah sekalian, tibalah kita di penghujung acara. Marilah kita tutup acara pengajian pertemuan kita siang ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Kami segenap panitia dan pengurus Majelis Taklim Qadatul Jannah mengucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau dalam penyambutan ada tingkah laku dan perkataan kami yang tidak berkenan. Dan saya sebagai pembawa acara hari ini mengucapkan maaf atas kehilafan kata perbuatan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wal akhir ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu diharapkan jangan pulang dulu karena doormatnya sesudah sholat asar. Kita sholat berjamaah dulu. Untuk pengajian permata bulan depan di Masjid Al-Barokah tanggal 24 Desember 2022.